Shalom sahabat Katolika yang dikasihi Tuhan. Salah satu kekayaan spiritual dalam gereja Katolik yaitu kita mengenal banyak orang kudus yang kehidupannya dapat menginspirasi kita dalam menghayati iman Katolik. Dalam kesempatan kali ini, Citato, cerita Santa dan Santo akan mengisahkan kehidupan Santa Scholastica. Gereja Katolik memperingatinya setiap 10 Februari. Santa Scholastica merupakan saudari kembar Santo Benedictus dari Nursia. Mereka berdua dilahirkan di Nursia, Umbria, Italia pada tahun 480. Orang tua mereka merupakan keluarga yang kaya raya. Sejak remaja, Scholastica dikenal sebagai gadis yang cerdas, ramah, religius, dan telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Scholastica dan Benedictus dibesarkan bersama-sama, sampai ia pergi ke Roma untuk melanjutkan pendidikannya. Di usia 20 tahun, Benedictus pergi mengasingkan diri sebagai pertapa dalam sebuah gua terpencil di Subiaco. Di kemudian hari, ia pergi ke Monte Cassino dan mendirikan biara Benediktin di sana. Scholastica menyusul saudaranya dan tinggal di Plombariola yang berjarak kurang lebih 5 mil dari biara Benedictus. Dengan bantuan dan petunjuk Benedictus, Scholastica mendirikan dan memimpin biara wanita. Diketahui, setahun sekali Scholastica mengunjungi Benedictus untuk membicarakan masalah-masalah rohani. Akan tetapi, karena peraturan biara tidak memperbolehkan perempuan memasuki biara Monte Cassino, maka Benedictus ditemani dengan beberapa muridnya menemui Scholastica di sebuah rumah yang tidak jauh letaknya dari gerbang biara. Pada suatu hari, Scholastica datang berkunjung dan Benedictus menemuinya bersama beberapa orang murid. Sepanjang hari itu mereka memuji Tuhan dan berbicara mengenai hal-hal rohani. Kala itu Scholastica mengetahui bahwa kematiannya hampir tiba. Pembicaraan terus berlanjut, sementara malam semakin larut. Berkatalah Scholastica kepada saudara kembarnya itu, "Jangan tinggalkan aku malam ini. Mari kita berbicara mengenai sukacita kehidupan rohani sampai pagi." Namun Benedictus yang tidak ingin melanggar peraturan menolaknya dan bersikeras untuk kembali ke dalam biaranya. Pada saat itu Scholastica mengatupkan tangannya dan berdoa. Beberapa saat kemudian terdengar gemuruh halilintar dan hujan sangat lebat. Benedictus bertanya, "Apa yang telah kau lakukan?" Scholastica menjawab, "Aku memohon dan kau tak mau mendengarkannya. Jadi aku memohon kepada Tuhan dan Dia mendengarkanku. Sekarang pergilah jika kau dapat meninggalkan tempat ini dan kembali ke biaramu." Tentu saja Benedictus tidak dapat kembali ke biaranya akibat hujan badai. Lalu mereka melanjutkan diskusi rohani. 3 hari kemudian, ketika Benedictus sedang berada di kamar biara, ia menengadah menatap langit. Ia begitu kaget karena dilihatnya jiwa saudarinya itu meninggalkan jasadnya dalam rupa seekor burung merpati dan terbang tinggi menuju suatu tempat rahasia di surga. Menyadari adiknya telah meninggal dan teringat bahwa akhirnya ia memenuhi keinginan Scholastica untuk bersamanya malam itu, Benedictus amat bersuka cita. Ia berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan nyanyian serta puji-pujian. Kemudian ia memerintahkan para muridnya untuk menjemput jenazah saudarinya dan membawanya ke biara. Benedictus membaringkan jenazah Scholastica dalam kubur yang telah dipersiapkannya bagi dirinya sendiri. Di kemudian hari, jenazah Benedictus pun dibaringkan pada makam yang sama. Scholastica wafat tepatnya pada 10 Februari tahun 543 di usia 62 tahun. Ia merupakan pendiri monastik Benedictus cabang perempuan dan merupakan santa pelindung para biarawati dan anak-anak konfusi, sekaligus merupakan pelindung dari badai dan hujan. Scholastica terpilih sebagai motif utama
untuk koin peringatan 50 euro di Austria yang dikeluarkan pada tanggal 13 Maret 2002. Di balik koin itu, Skolastika digambarkan bersama dengan Benediktus. Gereja Katolik dan Gereja Ortodoks memperingatinya setiap 10 Februari. Siapakah di antara Anda yang memiliki nama Skolastika? Silakan tulis di kolom komentar dan nantikan terus Citato, cerita Santa dan Santo yang akan menceritakan tentang kisah hidup orang kudus lainnya hanya di Katolika Channel. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.